Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang ajaran sesat di Indonesia dan banyak pengikutnya. Tinjauan dalam perspektif Islam. Di Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, munculnya berbagai aliran dan ajaran sesat menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Ajaran-ajaran ini biasanya mengusung kedok keagamaan, namun pada kenyataannya menyimpang dari prinsip-prinsip pokok Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Keberadaan ajaran sesat bukan hanya persoalan akidah yang menyimpang, tetapi juga bisa memicu perpecahan sosial, merusak akhlak, dan menciptakan keresahan dalam kehidupan umat beragama. Oleh sebab itu, fenomena ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh komponen umat Islam. Islam sebagai agama yang sempurna telah menekankan pentingnya mengikuti jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, jalan yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Penyimpangan dari jalan ini bukan sekadar kesalahan, namun sebuah ancaman nyata terhadap keselamatan iman seseorang. Dalam surat An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran, baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia dalam kesesatan yang dipilihnya, dan kami masukkan dia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." Ini menjadi bukti bahwa menyimpang dari kebenaran yang telah jelas adalah tindakan yang berbahaya dan membawa konsekuensi besar. Beberapa contoh ajaran sesat yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia antara lain Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dipimpin Ahmad Musyaddiq, Komunitas Eden yang diasuh oleh Lia Eden dan Ghafatar. Ajaran-ajaran ini dengan berani menafsirkan ajaran agama secara serampangan, bahkan mengklaim mendapat wahyu baru atau memiliki status kenabian. Dalam Islam, kenabian telah ditutup dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sebagai nabi terakhir. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi." Maka setiap klaim kenabian setelah beliau adalah bentuk kebohongan besar dan penyesatan terhadap umat. Yang lebih menyedihkan, ajaran-ajaran sesat ini tak jarang berhasil menjaring banyak pengikut. Mereka menyasar kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki semangat religius, namun kurang dalam pengetahuan agama yang mendalam. Janji-janji manis berupa keselamatan, kesejahteraan, atau pencerahan spiritual digunakan sebagai pancingan. Dalil-dalil agama dikutip secara sepihak tanpa konteks yang benar. Maka penting bagi umat Islam untuk membekali diri dengan ilmu agama yang benar, serta berguru kepada ulama yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang jelas. Dalam Islam, prinsip tabayyun, klarifikasi, menjadi dasar penting dalam menyikapi setiap informasi, terlebih dalam hal yang menyangkut urusan agama. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak." Hadis ini menunjukkan bahwa setiap bentuk inovasi yang tidak berasal dari ajaran Rasulullah adalah bid'ah yang tertolak. Maka, sangat penting bagi umat untuk tidak mudah percaya kepada ajaran-ajaran yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Peran aktif dari pemerintah, tokoh agama, dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, MUI, sangat dibutuhkan dalam menangkal penyebaran ajaran sesat. MUI telah memberikan fatwa dan penjelasan terhadap kelompok-kelompok menyimpang yang membahayakan akidah umat. Namun, edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan, terutama melalui dakwah yang menyentuh aspek hati dan pemikiran. Umat juga harus disadarkan agar tidak hanya melihat simbol-simbol keislaman secara lahiriah, tetapi memahami substansi ajaran Islam secara utuh. Pendidikan agama sejak usia dini menjadi benteng yang sangat penting untuk mencegah penyebaran kesesatan. Anak-anak dan generasi muda perlu dikenalkan pada ajaran Islam yang benar,
Diajarkan untuk mencintai Al-Quran dan Sunnah, serta dilatih untuk berpikir kritis, namun tunduk kepada kebenaran wahyu. Masjid, sekolah, dan majelis ilmu hendaknya menjadi tempat pembinaan akidah yang murni dan kokoh, agar umat tidak mudah goyah oleh berbagai bentuk penyesatan. Kesimpulannya, munculnya ajaran sesat adalah sebuah ujian besar bagi umat Islam. Ujian ini akan memperlihatkan siapa di antara umat yang benar-benar teguh dalam iman dan siapa yang mudah tergelincir karena lemahnya pemahaman agama. Ya, maka dari itu, mari perkuat kembali semangat menuntut ilmu, bersungguh-sungguh mengikuti jejak Rasulullah, serta mempererat barisan dalam menjaga kemurnian Islam. Dengan izin dan pertolongan Allah, insya Allah umat Islam di Indonesia akan mampu menjaga akidahnya dari segala bentuk kesesatan dan fitnah akhir zaman. Salurkan wakaf Anda di sini, Bank BRI, 06690101398307 atas nama Yayasan Wakaf Khairazadina, dan salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.